Malone Lam, seorang warga negara Singapura yang berusia 20 tahun, bersama dua orang temannya melakukan konspirasi pencurian dan pencucian kripto lebih dari 4.100 As it's worth Bitcoin hundreds of pada tanggal millions of 19 dollars, September authorities 2024, dianggap sebagai salah satu pencurian mata uang kripto terbesar seorang individu dalam sejarah. Awal kasus. Kasus ini berawal dari seseorang yang melapor pada kepolisian karena dirinya menjadi korban atas pencurian mata uang kripto. Merespon laporan tersebut, kantor Kejaksaan Amerika Serikat bekerjasama dengan FBI akhirnya berhasil menangkap dua orang pria, yaitu Malone Lam dan Jandil Serrano atas tuduhan tersebut. Meskipun Serrano menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasinya saat mengakses akun kripto, namun ia melakukan kesalahan fatal yang membuat pihak kepolisian berhasil melacak lokasi awalnya. Catatan dari platform TradeOrch menunjukkan bahwa akun itu dibuat menggunakan alamat IP yang terhubung ke rumah mewah yang Serrano sewa di Encino, California dengan harga $47.500 per bulan. Ketika penyelidik akhirnya berhasil mengidentifikasi Serrano, ia sudah berada di luar negeri menikmati liburan di Maladewa. Sementara itu, rekan konspiratornya Malone Lam hidup dengan gaya yang mencolok. Ia menghamburkan ratusan ribu dolar per malam di klub-klub eksklusif Los Angeles dan membeli mobil-mobil mewah, termasuk Lamborghini, Ferrari, dan Porsche Custom. Lam yang berasal dari Singapura ditangkap di Miami setelah terbang dari Los Angeles dengan jet pribadi. Ia menyewa beberapa properti mewah di Miami, salah satunya dengan harga $68.000 per bulan. Menggunakan nama samaran daring seperti Anne Hathaway dan Triple Dollar, Lam juga menghabiskan jutaan dolar untuk barang-barang mewah, termasuk jam tangan senilai $2 juta dan sebuah Lamborghini Revuelto seharga lebih dari $1 juta. Namun banyak kendaraan miliknya masih belum ditemukan, termasuk Pagani Huayra yang dibelinya seharga $3,8 juta. Secara keseluruhan, Lam mengklaim telah membeli 31 mobil mewah, dengan 22 diantaranya masih belum berhasil dilacak oleh pihak otoritas. Dalam penyelidikan, Lam juga mengakui bahwa dirinya terlibat dalam peretasan lain yang menghasilkan jutaan dolar, yang telah membiayai seluruh gaya hidupnya sejak tiba di Amerika Serikat pada Oktober 2023. Pihak berwenang menangkap Lam saat ia menghabiskan uang korban di berbagai tempat, termasuk di klub-klub malam di Los Angeles. Klub tersebut melaporkan bahwa Lam mencoba membayar tagihan dalam mata uang kripto dan menghabiskan antara $400.000 hingga $500.000 dalam satu malam. Serrano akhirnya ditangkap di Bandara Internasional Los Angeles pada tanggal 18 September. Setelah kembali dari liburan di Maladewa bersama pacarnya. Setelah diperiksa oleh FBI, wanita itu awalnya mengaku tidak tahu apapun tentang kejahatan Serrano. Namun setelah meninggalkan wawancara, ia langsung menelpon rekan-rekan kriminal untuk memberitahu mereka tentang penangkapannya. Akibatnya mereka segera menghapus akun Telegram mereka dan menghilangkan bukti yang tersimpan di dalam obrolan. Hingga saat ini sekitar $70 juta telah ditemukan atau dibekukan di berbagai bursa kripto. Meskipun sebagian besar uang telah dihabiskan untuk barang mewah, lebih dari $100 juta masih belum diketahui keberadaannya. Sebagai bagian dari penyelidikan, Serrano setuju untuk mentransfer kembali sekitar $20 juta dalam bentuk Bitcoin yang masih ada di ponselnya kepada FBI. Kronologi pencurian kripto. Kasus ini menggunakan teknik manipulasi sosial. Serrano dan Lam mengelabuhi korbannya untuk mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin senilai $230 juta dari seorang investor kaya di Washington DC. Sebulan sebelum penangkapan mereka, korban telah ditargetkan sebagai investor kripto dengan aset yang sangat besar. Pada awal Agustus 2024, salah satu anggota kelompok mencoba mengakses akun Google korban. Seolah-olah ada upaya peretasan dari luar negeri, namun itu hanyalah bagian dari strategi rekayasa sosial mereka. Beberapa hari kemudian, seorang anggota sindikat menelpon korban dengan berpura-pura sebagai staf keamanan Google. Dengan menggunakan serangkaian kebohongan, mereka berhasil mendapatkan informasi yang cukup untuk mengakses akun Google Drive korban. Di sana, mereka menemukan data penting ke akses keuangan korban, termasuk lokasi penyimpanan Bitcoin di bursa kripto Gemini.
Setelah itu, Serrano dan rekannya kembali menghubungi korban. Kali ini Serrano menyamar sebagai anggota tim dukungan layanan pelanggan Gemini. Sementara mereka berbicara dengan korban, kelompok ini berkomunikasi satu sama lain menggunakan Discord dan Telegram, menyusun strategi untuk meyakinkan korban agar memberikan kunci pribadi dompet Bitcoin-nya. Sebagai langkah akhir, mereka membujuk korban untuk menginstal perangkat lunak yang diklaim bisa meningkatkan keamanan akunnya. Nyatanya, program tersebut malah memberi para penipu akses penuh ke komputernya. Dengan kendali penuh atas perangkat korban, mereka berhasil mencuri semua kepemilikan mata uang kripto miliknya. Para pelaku kemudian membagikan hasil kejahatannya di antara 5 orang dan menggunakan teknik pencucian uang canggih untuk menyamarkan transaksi mereka. Serrano mentransfer $29 juta dalam mata uang kripto ke TradeOrds.com dengan keyakinan bahwa uang tersebut telah berhasil dicuci. Kasus ini menunjukkan betapa canggihnya metode kejahatan cyber yang memanfaatkan manipulasi psikologis dan teknologi untuk mengakses aset digital korban. Pada hari Kamis pagi, US Marshal membawa Lam ke ruang persidangan di Pengadilan Distrik Washington DC. Lam mengenakan celana panjang biru dan kaos putih lengan panjang dengan kemeja biru khas penjara di atasnya, duduk di samping kedua pengacaranya. Hakim yang memimpin persidangan pada saat itu memuji soal keahlian FBI dalam mengakses data dan informasi sehingga pencurian ini akhirnya bisa terungkap. Sidang lanjutan untuk Lam akan dimulai pada bulan Maret dan April 2025. Percobaan penculikan dengan meminta uang tebusan, kasus terhubung. Pada 25 Agustus, 3 minggu sebelum Serrano dan Lam ditangkap, kepolisian menerima beberapa panggilan dari nomor darurat 911 yang melaporkan adanya kasus percobaan penculikan. Korban yang sepasang suami istri saat itu mengendarai mobil Lamborghini yang disewa anak mereka. Dengan sengaja ditabrak oleh mobil Civic putih, kemudian mobil van memotong jalan di depan mobil korban. 6 orang pria kemudian mengelilingi mobil korban menggunakan topeng hitam. Para pelaku menarik kedua korban keluar dari mobil. Sang suami melawan, namun para penculik memukul wajahnya dengan tongkat bisbol, kata pihak berwajib. Para pelaku berulang kali berkata akan membunuh pasangan suami istri tersebut. Para tersangka mengikat kaki dan tangan korban serta menutup wajah mereka menggunakan lakban hitam, kemudian memasukkan mereka ke dalam mobil van dan pergi. Tak lama setelah itu terdengar suara sirine polisi mengejar mobil van tersebut. Sampai akhirnya van itu terjatuh dan para tersangka penculikan melarikan diri meninggalkan korban. Polisi menangkap 4 tersangka pada hari yang sama dan 2 tersangka pada hari berikutnya. Ke-6 tersangka berasal dari daerah Miami. Pasangan yang menjadi korban penculikan sempat dirawat di rumah sakit setelah insiden penculikan tersebut dan tidak tahu mengapa mereka menjadi sasaran penculikan. Setelah diselidiki, kasus penculikan ini ternyata berhubungan dengan kasus pencurian kripto sebelumnya. FBI mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung terhadap putra mereka atas pencurian kasus kripto. Pengejaran terhadap orang tua adalah buntut dari peran potensial putranya terhadap pencurian kripto di bulan Agustus kemarin.